Kalau dari ngelihat perjalanan Abang, Abang nih ngambil kasus-kasus hukum berdasarkan apa sih? Relasi kah? Kebenaran? Atau murni cuan? Itu pertanyaan yang susah dijawab oleh pengacara. Dijawab boleh deh sekarang kalau gitu. Basically, bahwa walaupun seseorang sudah membunuh di depan mata, bukan berarti dia tidak berhak pengacara. Itu aja filosofinya. Tetap Karena harus pengacara dibela ya, itu bukan justru pengacara itu justru orang yang bermasalah dengan hukum, bukan harus yang udah pasti bersih. Ya, jadi pengacara itu bukan untuk pendeta, bukan untuk pak kiai. Ya, justru karena dia bermasalah hukum, pengacara ada di situ agar memastikan dia dapat hak-haknya, gitu loh. Jangan misalnya pembunuhan spontan dibuat jadi pembunuhan berencana, hukumnya bisa berlipat-lipat, gitu. Beda itu. Jadi karena relasi, kebenaran atau cuan, Bang, biasanya? Semuanya bergabung. Semuanya? Semuanya. Jadi nggak bisa hanya satu, ya. Jujur. Prioritas deh. Hah? Prioritas yang mana? Ya lebih pasti berat uang lah. Cuan ya? Kenapa kita murah sih? Uang tapi tanpa mengkhianati, tanpa melakukan perbuatan tercela. Itu loh. Tanpa misalnya memalsukan dokumen, tapi kalau hanya memutar-mutar kalimat hukum itu quite oke bagi pengacara. Tanpa harus memalsukan, tanpa harus melacurkan diri gitu loh. Ya. Pernah nyesel nggak, Bang, habis ngambil perkara? Nyesel karena wah ini sebenarnya dia nggak layak saya bela. Waktu lagi sidang itu pada saat ini Sapela Corby, kasus drug case yang Australia, ya kan dia dihukum 20 tahun oleh pengadilan negeri Denpasar. Dia Sapela Corby itu dia bawa narkoba, digabungkan dengan apa itu boogie board, itu loh, yang untuk renang itu loh. Iya. Nah, dia oleh pengadilan negeri Denpasar dihukum 20 tahun. Terus oleh Menteri Kehakiman Australia saya ditunjuk di tingkat banding. Saya minta dibuka kembali sidangnya. Akhirnya didatangkanlah waktu itu petugas bandara di di Australia sama imigrasi dan segala macam, diperagakanlah caranya bagaimana mereka menangkap narkoba itu. Ternyata narkoba itu kalau Sapela Corby kan mengatakan itu punya orang lain. Ternyata narkoba itu plastiknya itu sudah dirapikan begitu pas. Kalau ini boogie board yang untuk renang itu loh. Narkoba itu udah pas itu ukurannya begini plastiknya. Berarti kan purposely dengan sengaja dijahit rapi gitu. Terus jalan pura-pura di bandara seolah-olah nothing happen, padahal narkoba. Begitu gue lihat itu, oh my god, she's guilty gitu. Iya, jadi nyesel waktu itu, Bang? Ya nyesel lah, tapi karena ini kan narkoba gitu, merusak bangsa, ya kan? Iya, tapi pengacara sudah begitu nggak bisa no point of return. Ya. Tetap bela waktu itu ya? Minimum kita mengurangi speednya gitu loh. Mengurangi keagresifannya, sudah mulai sadar, oh she's guilty gitu. Waktu itu saya malah berhasil kurangin dia 5 tahun jadi 15 tahun. Ya. Nah itu ngerasa bersalah nggak? Ngerasa bersalah nggak dalam hati sebenarnya? Masih dihukum. Masih dihukum 15 tahun penjara. Ya. Pernah nggak kalau gitu nyesel nggak ngambil kasus tapi cuannya gede sebenarnya? Oh banyak. Banyak. Kenapa kalau gitu nggak diambil? Kenapa? Kalau ada faktor pihak sana kenal gitu loh. Direksi sana kan, padahal bukan klien sebenarnya. Nggak enak lah gitu loh. Padahal saya udah kenal di klub, kenal di mana. Padahal bukan klien. Sering kejadian begitu. Sering nggak ngambil? Iya, sering nggak ngambil hanya gara-gara pertemanan. Tapi akhirnya nyesal. Tapi kayak juga perkaranya gede banget tuh. Nyesel ya kayak oh cuannya gede nggak diambil. Iya, betul. Oh sering banget. Dan itu sebenarnya karena relasi justru malah. Antara lain itu. Oke. Kasus hukum paling sulit apa yang pernah Abang tangani? Apa ya? Yang bikin Abang nggak bisa tidur berdebar-debar gitu setiap malam. Sekarang ada nggak? Jangan-jangan ada lagi sekarang? Sekarang ada yang kasus korupsi impor gula. Itu sih total menurut saya nggak bersalah, tapi faktanya jelas itu kan ada faktor politik itu. Apa ya? Oh, ada satu dulu pembunuhan Angelin di Bali. Seorang
seorang anak gadis kecil umur 7 tahun tiba-tiba hilang, akhirnya kemudian ditemukanlah ternyata dia dikubur tidak jauh dari kamar ibunya. Itu sempat viral kasusnya, betul. Ya, waktu itu ibu tirinya menuduh IRT-nya, pembantunya yang orang NTT, yang orang Kupang atau NTT, yang sebagai pembunuhnya, ya. Itu benar-benar panggilan jiwa, saya nggak dibayar, ya karena ibu tirinya berhasil memakai pengacara top dari Jakarta, yaitu almarhum Hotma Sitompul. Kemudian pembantunya ini udah di penjara. Akhirnya saya oleh rakyat Bali saya diminta harus Hotman ini agar seimbang gitu loh. Nah, itu saya berhari-hari nggak tidur, saya pelajari berkasa semua. Dan karena memang tidak ada, susah untuk membuktikan si pembantu ini tidak bersalah gitu kan. Tapi akhirnya banyak saya pakai logika. Waktu saya di pesawat saya baca visumnya. Visumnya itu ada 30 luka. Itu anak itu. Ini rontok, gigi copot kan. Bahkan saya yakin kalau seorang anak kecil disiksa, dan itu pasti disiksa berhari-hari, ibu tirinya tidak tahu. Kalau disiksa oleh pembantu kan nggak mungkin ibu tirinya nggak tahu. Nah, di situ saya kasih penjelasan kepada hakim. Yang kedua, ditemukan darah di tempat tidur ibu tirinya. Oleh pengacaranya disebutkan itu darah kucing, ya kan? Makanya saya tanya di sidang majelis hakim, emang di Bali itu kalau kucing menstruasi di tempat tidur ya punya rumah, saya bilang gitu, ya. Terus kemudian ternyata itu anak itu dikubur cuma 5 meter dari tempat tidur ibu tirinya. Padahal itu dulu lubang besar. Kok sekarang ditutup? How come ibu tirinya nggak curiga? Ya. Kemudian waktu digali oleh polisi, mayat itu penuh dengan air di bawahnya. Waktu itu musim kering di Bali, kalau nggak salah bulan Mei, benar-benar totally musim kering. Ternyata disiram tiap hari agar jangan bau. Nah, itulah. Tapi yang paling itu yang paling susah ya Bang ya? Itu susah karena memang sudah nggak ada bukti nyata, dan sudah di penjara juga. Ya, dan sudah di penjara, tidak ada bukti nyata yang mengatakan bahwa bukan pembantunya ini yang membunuh. Terus satu lagi, waktu lagi rekonstruksi sudah datang semua, ternyata rekonstruksi terlambat. Cara pembunuhan ya, ternyata pengacara dari ibu tirinya terlambat datang pesawatnya, sehingga kita 2 jam nunggu. Tiba-tiba saya sadar, kan klien saya, pembantunya kan di samping saya. Saya tanya, kau udah pernah ketemu ibu tirinya sejak kau ditangkap, sejak kau dituduh pembunuh? Belum. Ternyata ibu tirinya cuma jarak 10 meter. Seorang ibu kalau pertama kali melihat pembunuh anaknya, teriak nggak? Pasti histeris kan? Pasti histeris dong. Belum pernah ketemu. Kau benar, itu dia. Belum pernah ketemu, belum. Kok how can dia silent, biasa aja, do nothing, tidak teriak, sedang pembunuh anaknya ada di depan dia. Pertama kali dia ketemu sejak ditangkap. Nah itu, gitulah cara kita ngomong di sidang. Salah satu kelebihan saya itu adalah saya bisa membicarakan sesuatu secara, istilah bule itu plain language, bahasa simple, tapi efek hukumnya sangat besar. Itu salah satu kelebihan saya. Itu runut-runutan logika yang mungkin orang nggak kepikiran kan Bang? Benar, itu namanya legal minds. Itu namanya legal minds.